Yang memberikan jawaban Mbak Rismayanti. Ini ada masuk adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Terima kasih Mbak Luh, YLKI ya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Baik, Mbak Rismayanti, ternyata dalam bisnis juga ada praktek suap menyuap seperti dalam politik saja. Etika yang harus dipunyai oleh pengusaha dalam memerangi suap menyuap dalam bisnis. Etika juga harus dimiliki oleh pengusaha dalam memerangi suap menyuap dalam bisnis. Mbak, makanya di materi penutup dari bahasan mengenai manajemen ada pembahasan tentang good governance dan juga good corporate governance ya. Kemudian gencar-gencaran diperkenalkan di Indonesia untuk sebagai langkah proaktif dari akademisi untuk menunjukkan untuk mengurangi ketidaksehatan bisnis atau ketidaksehatan birokrasi pemerintah yang berlaku di Indonesia. Baik, oke. Nah, materi yang lain yang juga kita bahas di dalam tutorial yang ketujuh kita yang kemarin adalah mengenai komunikasi dan motivasi. Tadi sudah ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan teori motivasi proses ya. Nanti kita akan bahas di sini. Dengan dua kegiatan belajar di dalam modul 11 kita adalah mengenai komunikasi dan juga motivasi. Kalau tentang komunikasi, gambar yang ini adalah gambar yang menjelaskan kepada kita berbagai tahapan yang terjadi di dalam kita melakukan aktivitas komunikasi. Jangan lupa bahwa di dalam komunikasi itu paling tidak ada dua tahapan utamanya, yaitu ada tahapan untuk mentransmisi, mengirimkan informasi, dan ada juga tahapan untuk feedback, untuk memberikan umpan balik, ya kan? Ada tulisan di atas adalah transmission phase dan juga feedback phase. Jadi satu hal akan dikatakan sebagai komunikasi apabila dia melakukan aktivitas transmisi dan kemudian ada aktivitas feedbacknya. Jadi itu halnya yang kemudian kita gunakan di dalam kita berkomunikasi di kelas kita ini. Ada aktivitas untuk menyampaikan materi dan juga menyampaikan pertanyaan. Kemudian ada aktivitas untuk umpan balik, untuk bertanya apakah ada yang belum jelas, dan kalau kemudian ada yang bertanya maka ada aktivitas untuk menanyakan apakah sudah jelas atas komunikasi. Itu meliputi aktivitas untuk mentransmisi dan untuk aktivitas untuk melakukan feedback. Mas Prianto barusan masuk di chat box kita untuk menanyakan apakah uang pelicin apakah termasuk di dalam KKN atau tidak. Kalau KPK, Komite Pemberantasan Korupsi di Indonesia, memang dia secara tegas bahwa uang pelicin itu nggak boleh gitu, karena kemudian itu melanggar prinsip-prinsip mengenai transparansi di dalam berkomunikasi, transparansi di dalam melakukan aktivitas untuk bisnis ataupun aktivitas untuk di dalam pemerintahan. Tapi memang secara undang-undang di Taiwan ada undang-undang yang kemudian menyebutkan bahwa uang pelicin itu masih boleh kalau besarannya tidak lebih dari berapa persen transaksi bisnisnya. Ada peraturan yang menyebutkan semacam itu. Sehingga kemudian kalau memang dia memberikan dia memberikan reward atau dia memberikan hadiah dari suatu proses bisnis, begitu negosiasi bisnis, asal hadiah itu kemudian tidak melebihi berapa persen dari nilai nominal bisnis secara totalnya, maka itu masih diizinkan. Tapi ada baiknya dengan proses transparansi yang kemudian ditekankan di Indonesia, sebaiknya uang pelicin ataupun berbagai macam hal yang lain yang kemudian berada di luar dari aktivitas birokrasi, sebenarnya kesadaran di dalam diri kita sendiri sebaiknya kita hindarkan supaya kita tidak terjebak. Kalau di dalam biografinya Bu Endang, Menteri Kesehatan nonaktif kita yang beberapa hari yang lalu meninggal, itu di dalam biografinya dia menyebutkan bahwa lebih baik sama sekali tidak menerima hal-hal yang berbau semacam itu, karena
berangkat dari yang kecil, kadang-kadang kita minta yang besar. Kalau kita menerima yang kecil, kadang-kadang kita kemudian meminta yang lebih. Nah, untuk kemudian mengikatkan level transparansi, komitmen transparansi di dalam diri kita sendiri, sebaiknya yang kecil tidak juga kita terima, sehingga kemudian kita tidak membiasakan diri untuk menerima uang pelicin, sehingga kita tidak meminta yang lebih. Karena bahkan yang paling sedikit pun